Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kelompok C2 dengan tema visualisasi bangsa melalui keberagaman. Sebelum kita mulai acara, lebih baik kita perkenalkan diri kita masing-masing ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahra Rangkuti, penempatan saya di BBK SDA Jatim. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan tentunya saya suku Batak Mandailing. Selanjutnya akan diperkenalkan oleh Mas Irfan Arianto. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih Mbak Anisya Azahra Rangkuti. Rangkuti berarti marganya dari Batak ini. Mbak, nggak jualan kan di Jawa Timur? Warung-warung? Aduh, enggak Mas. Nah, oke. Kenalin teman-teman semua CPNS 2024. Saya juga CPNS 2024. Semoga kita lancar-lancar di Latsar tahun ini. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardianto. Saya asalnya dari Bogor. Penempatan di Balai Besar KSDA Jawa Barat. Untuk tingkat tapaknya, saya kebetulan di tapak ya, saya di Resort Konservasi Wilayah 1 di Kabupaten Serang. Untuk suku saya Jaro, Jawa Separo. Bapak Jawa, Ibu Sunda, seperti itu. Tapi saya tinggal di Bogor, udah terdistrak oleh lu gue Jakarta. Itu Mbak, mungkin dari saya. Oke, selanjutnya Mas Egi. Perkenalkan, nama saya Egi Triwidirarjo. Untuk penempatan saya ada di BPK Jawa Barat, seperti dengan Bang Irfan. Untuk asal saya dari Karanganyar, Jawa Tengah. Suku jelas saya Jawa Tulen. Bisa dilanjutkan dengan Bang Chandra. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chandra Pandiangan. Penempatan saya di BPDAS Wampu Ular. Asal saya dari Sidi Kalang, suku saya Batak. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Kenalin, saya Laras Yoga Trisnandini, penempatan di Balai Besar KSDA Jawa Timur, dari suku Jawa. Oke, kita mulai acaranya ya. Hari ini kita akan ngobrol santai nih, tapi bermakna tentang bagaimana generasi sekarang dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya. Kita tahu Indonesia itu kaya bukan cuma sumber daya alamnya aja, tapi juga budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Minang hingga Papua, semua punya peran dalam membangun bangsa. Sebelumnya, menurut Mas atau Mbak, bagaimana sih Indonesia itu di mata kalian? Mas Irfan, saya persilakan. Oke, kalau saya cuma dua kata, luas dan kaya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya sebelum masuk bergabung jadi CPNS ini, saya sebelumnya bekerja 5 tahun di hutan alam. Saya itu udah berkeliling dari mulai Kalimantan, terus juga ke Ternate, Maluku Utara, Halmahera Selatan, juga ke Papua Barat maupun Papua. Ternyata memang sangat luas karena saya menempuh jarak 10 jam, 12 jam itu masih satu kabupaten gitu. Dan memang sumber kekayaannya sangat banyak dan beragam. Dari suku adat istiadat mereka bahasa juga beda, juga kita dari makanan juga beda, banyak sekali itu. Bagi saya, Indonesia itu indah, cantik, luar biasa, dan beragam. Tapi keberagaman bagi saya bukanlah penghalang bagi Indonesia, melainkan kekuatan yang menjadikan Indonesia itu unik di mata dunia. Bisa dilanjut dengan Bang Chandra. Baik, bagi saya Indonesia itu adalah negara besar dengan keanekaragaman suku dan budaya, di mana setiap sukunya memiliki ciri khas, ciri khas masing-masing dan keindahannya masing-masing. Demikian. Oke, aku mau menambahkan sedikit ya dari pendapat dari teman-teman dari mas-mas yang ada di sini semuanya. Jadi menurut saya Indonesia itu seperti lukisan yang besar
dan juga penuh warna. Jadi warna-warni, setiap suku, setiap budaya itu pasti punya goresan warnanya mereka masing-masing. Kita ini kan beda-beda ya. Jadi dari perbedaan itu justru kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Wah, luar biasa sekali ya tanggapan-tanggapan Mas dan Mbaknya. Oke, setiap sudut pandang menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat luas dan berwarna. Nah, kalau bicara soal cinta tanah air nih, menurut kalian apa sih arti cinta tanah air dalam konteks keberagaman ini? Kepada Mas Irfan, saya persilahkan. Yo cinta tanah air, yo cinta tanah dan airnya, Mbak. Enggak, bercanda, bercanda, bercanda. Cinta tanah air itu berarti kita bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, baik dari keanekaragaman, terus juga perbedaan di dalamnya, kita saling menghargai juga. Kita juga harus melestarikan nilai-nilai perbedaan tersebut. Nah, itu juga menjadi nilai plus di mata dunia karena keberagaman Indonesia itu udah menjadi eh, apa ya? Kalau misalnya kita bisa bilang itu nilai positif lah, karena banyak yang budaya-budaya Indonesia makanan sampai go internasional itu jos lah. Mungkin dari saya terkait konteks cinta tanah air dalam keberagaman seperti itu, Mbak. Eh, Cinta tanah air dalam konteks keberagaman bagi saya, cinta tanah air itu berakar kuat pada falsafah hidup dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Kita semua tahu semboyan negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pepatah Jawa pun ada yang mirip dengan itu, yaitu rukun agawe santoso cerah agawe bubrah, yang artinya kerukunan membawa kemakmuran, sedangkan perpecahan membawa kehancuran. Nilai rukun ini mempunyai maksud bahwa hiduplah dalam kedamaian dan saling menghormati, dan nilai ini menuntun untuk menjaga hubungan baik dengan siapapun tanpa memandang perbedaan suku, agama, ataupun latar belakang. Selanjutnya juga ada nilai adab asor yang berarti rendah hati, dengan yang mencerminkan kesadaran bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk merasa lebih tinggi dari suku atau budaya lain. Dengan rendah hati, masyarakat mampu menjaga hubungan baik dengan sesama warga bangsa, menciptakan harmoni dan memperkuat rasa persatuan. Dari nilai-nilai yang tadi, cinta tanah air berarti menjaga persatuan, menghormati perbedaan, melestarikan budaya, serta berbuat untuk kemajuan bangsa dengan semangat rukun, gotong royong, dan rendah hati. Bagi saya seperti itu. Baik, saya tambahkan sedikit. Eh, Menurut saya cinta tanah air dalam konteks keberagaman adalah di mana kita bisa saling tetap menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Dan kita juga harus tetap saling menjaga dan melestarikan budaya kita masing-masing, seperti tetap dapat berbahasa daerah masing-masing, dapat mengenali tradisinya juga, dan lain-lain. Seperti itu, terima kasih. Izin menambahkan lagi ya, kalau menurut saya cinta tanah air sendiri itu bukan cuma kita hafal lagu kebangsaan, kita hafal Pancasila, dan lain sebagainya, atau upacara bendera juga, tapi bagaimana kita menjaga dan merawat keberagaman kita yang ada. Jadi karena kita beda logat, beda kulit, beda adat, atau yang lain sebagainya, bukan berarti kita bisa saling mencurigai atau bahkan sampai kita lost respect satu sama lain. Dan yang paling terakhir, jangan sampai kita saling menimbulkan perpecahan di antara masyarakat sekitar. Oke, baik. Jadi visualisasi bangsa itu bukan sekedar tampilan luar ya, tapi bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai kebangsaan dalam keseharian. Oke, sebelum kita akhiri, yuk kasih tahu pesan singkat untuk pendengar podcast kita hari ini tentang bagaimana menjaga semangat cinta tanah air dalam keberagaman. Kepada Mas Irfan, saya persilahkan. Ya, cinta tanah air tuh kayak kita cinta sama gebetan gitu kan, jangan lagi trending, terus sama seneng-senengnya aja lagi apa anget-angetnya doang gitu. Ya, kita harus
dibuktiin, dirawat bagaimana kita membuat aksi nyata untuk Indonesia tercinta ini. Mungkin demikian, Mbak, untuk pesan dari saya. Jangan cuma cinta sama gebetan aja yang awet, cinta sama tanah air juga harus awet. Maaf, eh, bagiku pesan singkat untuk cinta tanah air bagiku tidak perlu memikirkan harus cinta dengan melakukan apa. Cukuplah dengan minimal kita membantu kiri kanan kita itu sudah bagian dari cinta tanah. Lanjut. Oke Bang Egy, terima kasih. Singkat saja dari saya, pesan dari saya mungkin Indonesia adalah negara yang sangat indah, jadi mari kita jaga. Terima kasih. Pesan dari saya mungkin untuk penutup dari podcast kita kali ini ya. Berbeda itu biasa, bersatu dalam perbedaan itu sangat luar biasa. Jadi jangan pernah merasa suku kita paling tinggi atau adat kita paling tinggi. Semua suku itu penting dan pasti punya kontribusi bagi bangsa kita. Oke, terima kasih Mas dan Mbak-mbaknya. Em, Terima kasih juga untuk semua narasumber yang sudah berbagi pandangan dan semangat hari ini. Semoga obrolan kita bisa membuka mata dan hati bahwa Indonesia adalah kita, kamu, aku, dan mereka. Meski berbeda suku, budaya, dan cerita. Sampai jumpa di podcast kelompok 2 berikutnya. Jangan lupa bersatu itu indah, berbeda itu indah. Anugerah, salam keberagaman. Salam Indonesia. Indonesia. Well. Kecil, Mas. Sorone kecil.